Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan di pagi hari ini, materi yang akan saya sampaikan mengenai bekal kita ketika kita meninggalkan dunia. Ini berkenaan dengan surat Ali Imran ayat 185, di mana Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anin nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang artinya kullu nafsin, setiap makhluk hidup, dha'iqatul mauti, pasti akan merasakan mati. Di dalam ayat ini redaksinya menggunakan kalimat kullun. Kullun ini memberikan arti kulliyah, seluruhnya. Sebenarnya maksud daripada ayat ini merupakan tasliyah, merupakan menenangkan terhadap baginda Nabi, menyenangkan terhadap baginda Nabi. Kenapa bisa demikian? Ketika orang-orang kafir memungsuhi Nabi, ketika orang-orang kafir menyerang Nabi, begitu turun ayat ini, baginda Nabi merasa tenang. Kenapa tenang? Ya karena sejauh atau sebesar apapun orang-orang kafir memungsuhi Nabi, pada akhirnya juga mereka akan mati. Akhir daripada perjalanan hidup manusia adalah mati. Dan setelah di dunia ini ada tempat yang pasti akan kita lalui, di mana pada tempat itu, yaitu akhirat, akan membedakan antara orang yang baik dan orang yang buruk. Dan di tempat itu pula seluruh amal perbuatan manusia, apa itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk, pasti akan dibalas dan pasti akan menerima balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bagaimanapun manusia ini mengalami beberapa fase. Ketika masih berada di alam roh, semua manusia menyatakan bahwasannya dia beriman kepada Allah. Ketika itu Allah berfirman, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Seluruh manusia tanpa terkecuali menyatakan qalu bala syahidna, kami bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Semua manusia. Oleh karena itu setiap bayi yang dilahirkan, begitu roh dijadikan satu dengan jasad,
ketika bayi berada di dalam rahim usia 120 hari, roh mulai dimasukkan ke dalam jasad. Selepas itu tumbuh berkembang hingga pada waktunya dilahirkan di muka bumi ini. Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan iman. Fitrah di sini artinya iman. Baik ini dilahirkan dari pasangan orang yang beriman maupun dilahirkan dari pasangan orang yang tidak beriman. Kenapa? Karena semasa berada di alam roh, sebelum roh masuk ke dalam jasad, semua manusia menyatakan bahwasanya dia beriman, tidak ada Tuhan selain Allah. Untuk selanjutnya, iman ini masih bisa dipertahankan atau tidak, tergantung kehidupan berikutnya. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi. Maka lingkunganlah yang sangat berperan penting bagi manusia bisa mempertahankan keimanannya atau tidak. Makanya selama kita hidup di dunia ini, sebenarnya Allah menyeleksi di antara kita siapa yang pantas masuk surga dan siapa yang pantas masuk neraka. Mudah-mudahan kita semua pantas masuk surga. Nabi Musa alaihissalam suatu ketika bermunajat kepada Allah, "Ya Rabb, wahai Tuhanku, kenapa manusia ada yang kau masukkan surga dan ada yang kau masukkan neraka?" Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Musa, kalau kamu ingin tahu jawabannya, tanamlah gandum." Kalau mungkin di sini bukan gandum tapi apa? Padi. Setelah Nabi Musa alaihissalam menjalankan perintah Allah untuk menanam gandum dalam rangka ingin mendapat jawaban itu, begitu selesai panen Allah berfirman, "Wahai Musa, apa yang terjadi setelah kamu memanen hasil tanamanmu berupa gandum?" Nabi Musa menjawab, "Sebagian aku masukkan ke dalam lumbung dan yang tidak pantas aku bakar." Allah kembali berfirman, "Begitu pula manusia. Yang baik-baik aku masukkan ke dalam surga, yang buruk-buruk aku jadikan sebagai bahan api neraka." Waquduhan nasu wal hijarah. Bahan daripada api neraka ini terdiri atas batu-batu yang digunakan untuk menyekutukan Allah dan para manusia yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pernah suatu ketika seorang nabi sebelum baginda Nabi, ketika melakukan dakwanya, menyusuri beberapa tempat, beliau menemukan sebuah batu mengeluarkan air. Dan Nabi ini bertanya, "Wahai batu, ada apa kok kamu bisa mengeluarkan air?" Kata batu ini bukan mengeluarkan air pada wahai Nabi, ini adalah ungkapan kesedihan saya. Kenapa kamu sedih? Semenjak aku mendengarkan Allah berfirman bahwasannya bahan baku api neraka adalah terdiri atas batu dan manusia. Saya sangat mengkhawatirkan jangan-jangan nanti saya dijadikan sebagai bahan baku api neraka. Semenjak itu aku nangis sampai sekarang. Ini batu. Bagaimana dengan kita? Lantas Nabi ini mendoakan, dan doa Nabi ini diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya batu tersebut tidak dijadikan sebagai bahan baku api neraka. Beberapa tahun kemudian Nabi ini melintasi tempat tersebut, ternyata batu ini masih mengeluarkan air. Lantas Nabi berkata, seorang Nabi ini, "Wahai batu, kenapa kamu masih mengeluarkan air, masih menangis? Bukankah kamu sudah dibebaskan dan dijamin tidak menjadi bahan baku api neraka?" Batu ini menjawab, "Wahai Nabi, kemarin saya nangis karena saya sangat takut kepada Allah.
Tapi ini, begitu mendengarkan berita gembira itu, saya menangis atas kegembiraan bahwasannya aku tidak dijadikan sebagai bahan baku api neraka. Inilah perjalanan hidup manusia. Dan begitu di dunia, manusia ini pasti akan mengalami 3 perkara. Karena memang sebenarnya kita manusia ini di dunia seperti yang saya katakan tadi, menyeleksi, Allah menyeleksi kita. Siapa yang pantas masuk surga dan siapa yang pantas masuk neraka. Sehingga kita ini sebenarnya bukan makhluk dunia, makhluk akhirat yang sementara waktu berada di dunia. Oleh karena itu setiap manusia, siapapun dia, pasti akan mengalami 3 perkara. Yang pertama, tua. Siapa yang tidak tua? Semakin lama manusia itu semakin tua. Kemudian yang kedua, sakit. Itu pasti akan dialami oleh setiap manusia. Dan pada akhirnya manusia itu pasti akan mati. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat ini, surat Ali Imran 185, Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kalimat dha'iqah itu artinya merasakan. Kalimat merasakan berarti artinya menunjukkan bahwasannya roh itu tidak akan mati. Mati adalah merupakan istilah pisahnya roh dengan jasad. Jadi mati itu adalah istilah pisahnya roh dengan jasad. Ketika kita usia 120 hari dalam kandungan ibu, di dalam rahim, roh dimasukkan. Ketika waktunya telah tiba, maka roh akan ditarik kembali, dilepaskan kembali dari jasad. Itulah namanya mati. Jadi mati itu istilah pisahnya roh dengan jasad. Sebenarnya rohnya tidak mati. Berdasarkan ayat ini, setiap kullu nafsin, setiap makhluk hidup, dha'iqatul maut. Dha'iqah itu merasakan. Andai kata roh turut mati, nescaya roh tidak akan pernah merasakan. Karena yang mati itu bukan roh. Mati adalah istilah pisahnya, lepasnya roh dengan jasad. Maka ketika pisah roh dengan jasad, maka roh masih bisa merasakannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman ayat 26, kullu man 'alaiha fan. Setiap makhluk yang ada di muka bumi ini pasti akan binasa. Sehingga malaikat berkata, seluruh penduduk bumi termasuk manusia akan mati. Berarti kecuali penduduk langit, malaikat tidak mati. Begitu Allah berfirman dalam surat Ali Imran 185, kullu nafsin dha'iqatul maut, maka malaikat berkata, mutna, kita juga para malaikat pasti akan mati. Lapisannya roh dari jasad ini, karena roh bisa merasakan, ya, karena roh bisa merasakan, maka rasanya pisahnya roh dengan jasad ini sangat sakit sekali. Dalam kitab Khumasi, hamisnya kitab Majalisus Saniyah, dikatakan bahwasannya rasanya pisahnya roh dengan jasad seperti seekor kambing dikuliti. Rasanya seperti seekor kambing dikuliti 1000 kali lipatnya. Karena saking sakitnya 50 tahun masih terasa. Jangankan pisahnya roh yang sudah menjadi satu dalam tubuh kita. Ya kan? Kuku yang nempel saja, nempel ini ketika kita cabut, maka akan terasa sakit.
Yang merasakan sakit apa? Ruh. Ketika bulu atau ini jenggot ini yang nempel aja di ujungnya ditarik, rasanya sakit, terasa. Yang merasa sakit itu apa? Ruh. Berarti kesimpulannya ruh tidak mati. Mati itu istilah pisahnya ruh dengan jasad, dan itu sangat sakit sekali. Dan pasti kita akan merasakannya. Pertanyaannya, apakah bisa tidak merasakan sakit? Jawabannya bisa. Apabila Allah menghendakinya. Makanya ketika dokter mengamputasi tubuh seseorang, itu pun bisa jadi orang tersebut tidak merasakan sakit. Ketika dokter gigi mencabut gigi seseorang, itu pun bisa jadi tidak merasakan sakit. Dengan cara apa? Ya kan, dibius kan. Ya. Apalagi malaikat atas perintah Allah mencabut nyawa manusia, bisa jadi tidak merasa sakit. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Ketika seseorang hendak dicabut nyawanya, oleh Allah diperlihatkan bidadari, diperlihatkan surga. Begitu terlena dengan keindahan surga, terkesima dengan kecantikan bidadari, ketika itu dicabut, maka tidak akan merasakan sakit. Tapi tidak semudah itu. Innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Tuhanku adalah Allah, tsumma istaqamu. Kemudian dia istiqomah menjaga keimanan itu hingga akhir hayat. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka dia ketika mau dicabut nyawanya akan didatangi oleh malaikat. Allah takhafu wa la tahzanu, jangan susah, jangan bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, kalian dijanjikan oleh Allah selepas ini akan dimasukkan ke dalam surga. Makanya orang yang beriman dan mampu menjaga keimanannya ketika meninggal itu seperti hari raya, seperti dibebaskan dari tahanannya. Barang siapa yang benar-benar bertakwa dan menjaga ketakwaannya, maka dia tidak akan takut mati, bahkan dia ingin segera menuju ke tempat akhirat. Ada seorang bermimpi bertemu dengan bidadari. Dan di dalam mimpinya bidadari itu membawa sebuah apel. Dikupasnya apel ini. Ketika dikupas, kemudian disuapkan kepada laki-laki ini sampai habis. Begitu habis dia terbangun dari mimpinya. Bau semerbak apel surga ini masih bisa dirasakan di ruangan tersebut. Lantas orang ini ambil wudhu dan sholat 2 rakaat. Ya Rabb, wahai Tuhanku, andai kata memang itu istriku di surga, andai kata bidadari yang tadi saya mimpi itu adalah milikku, maka segeralah aku bisa bertemu dengan dia. Kalau kita doa begitu, karena kita takwanya masih belum seberapa benar-benar bertakwa, masih kadar takwanya takut istri tua. Makanya di dalam hadis Nabi bersabda, man haqqaqa bit taqwa hawanallahul i'radu anid dunya. Barang siapa yang benar-benar bertakwa, Allah mudahkan dia untuk tidak mencintai dunia. Kita masih mencintai dunia. Mobil tiap hari baru semua. Belum HP, belum apa. Kita masih cinta dunia. Sehingga kita takut meninggalkan
dunia. Padahal pasti kita akan meninggalkannya. Setiap manusia pasti akan mengalami dua perjalanan. Perjalanan dunia dan perjalanan ketika meninggalkan dunia. Setiap perjalanan kita nanti pasti membutuhkan bekal. Di dunia aja membutuhkan bekal, apalagi perjalanan ketika kita meninggalkan dunia. Pertanyaannya, bekal kita udah? Ya mudah-mudahan kita semua diberi panjang umur ya. Diberi sehat walafiat, diberi banyak rezeki halal dan berkah. Sehingga kalau kita demikian ya, diberi panjang umur, sehat, banyak rezeki, ini merupakan modal bagi kita untuk memperbanyak bekal kita ketika kita meninggalkan dunia. Makanya Nabi bersabda, "Man kana lahu malun falyatasaddaq bimali." Barang siapa yang punya harta, hendaknya hartanya ditukar dengan pahala. Wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq biquwati. Barang siapa yang punya kekuatan, maka tukarkan kekuatan, kemampuan, jabatan dengan pahala. Man kana lahu ilmun falyatasaddaq biilmi. Barang siapa yang punya ilmu, punya keahlian, tukarkan dengan pahala. Karena hanya pahala sebagai bekal kita nanti ketika meninggalkan dunia. Selain itu, kalau kita tidak tukarkan dengan pahala, satu kerikil pun tidak akan pernah kita bawa. Satu kerikil pun tidak akan pernah kita bawa. Ada teman punya akik, ketika mati akiknya dilepas. Saya tidak pernah jumpa orang mati bawa akik, bawa cincin, apalagi yang lain. Yang dibawa hanya pahala. Makanya dalam surat Al-Munafikun, ya kan? Al-Munafikun ayat berapa ini? Ayat 11 kalau nggak salah. Allah berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut." Wa anfiqu, hendaknya kalian menginfakkan mimma razaqnakum, dari sebagian apa yang aku berikan kepada kalian semua. Min qabli ayyatiya ahadakumul mautu, sebelum kalian meninggal dunia. Kalau sudah meninggal dunia, semasa hidupnya tidak pernah atau tidak menginfakkan hartanya. Fayaqulu, orang itu akan mengatakan, "Rabbi, wahai Tuhan kami, laula akhartani ila ajalin qarib." Kalau toh boleh, andai kata bisa, ya, akhartani ila ajalin qarib, kami masih diberi kesempatan sebentar saja di dunia. Kenapa? Apa ingin melakukan hal-hal yang lain? Apa ingin nikah lagi? Apa ingin bangun rumah? Enggak. Fa'asaddaqo, kami ingin sedekah. Wa akum minas solihin, dan kami ingin memperbaiki perilaku kami. Masya Allah. Makanya selama kita masih hidup ini berarti kita masih diberi kesempatan oleh Allah. Jangan pernah kesempatan kita yang Allah berikan kepada kita ini kita sia-siakan. Karena bagaimanapun, siapapun pasti akan meninggalkan dunia. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan sesungguhnya kalian semua akan dipenuhi pahala dari amal perbuatan kalian selama hidup di dunia hanya nanti di hari kiamat. Jadi amal itu pahalanya tidak di dunia, tapi di akhirat. Makanya kita jangan sampai beranggapan kalau kita sholat akan kaya. Kita jangan beranggapan misalnya sedekah sebuah motor akan mendapat sebuah mobil. Sedekah mobil Avanza akan menjadi Alphard misalnya. Naik kelas, tidak ada hubungannya dengan ini, tidak ada. Pahala itu tidak diletakkan di dunia. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah.
Dalam tafsir yang saya bawa ini, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan, bayyanallahu ta'ala anna tamamal ajri wa thawab la yasilu ilal mukallaf illa yaumal qiyamah. Sesungguhnya pahala, ajr ini bisa diartikan pahala, bisa diartikan upah. Upah itu apa? Bayaran, ya kan? Ya, tidak akan sampai secara utuh, secara sempurna kepada manusia kecuali nanti di hari kiamat. Saya udah sholat, saya udah ikut ngaji, saya udah puasa, saya udah gini, tapi kok nasib saya masih tukang becak, nggak jadi konglomerat, nggak ada hubungannya. Kenapa demikian? Kata beliau Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, li'anna kulla manfaatin tasilu ilal mukallafid dunya fahiyya muqaddaratun bil humum wal humum wa bi khaufil inqita'i waz zawal. Karena kemanfaatan dari apa yang kita lakukan, andai kata diberikan di dunia, maka sebanyak apapun, sebaik apapun, pasti akan merasa sedih, merasa susah, dan takut hilang. Berarti kan tidak enak. Orang itu semakin kaya, sebenarnya semakin susah. Oleh karena itu, pahala yang sempurna akan diberikan kepada manusia hanya nanti di hari kiamat. Karena di surga itu tidak ada sedih, tidak ada susah. Di surga itu tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa takut kehilangan. Beda dengan di dunia. Kalau di dunia ketika kaya takut miskin. Ketika punya jabatan takut jabatannya apa? Tergeser. Oleh karena itu, tolak ukur kesuksesan seseorang tidak dilihat dari seberapa banyak harta benda yang dimiliki, tidak dilihat dari seberapa tinggi jabatan yang dia raih, karena pada akhirnya juga mati. Brawijaya, Raja Brawijaya, Raja Majapahit yang konon menguasai Nusantara, ya akhirnya mati enggak? Mati. Bahkan kerajaannya enggak ada udah. Saya pernah di Troloyo cari kerajaan Majapahit enggak ada. Yang ada Pendopo Agung. Tempat sumpah palapahnya Gajah Mada. Fir'aun yang dikisahkan di dalam Al-Quran sebegitu hebatnya, ya kan, sampai mengaku jadi Tuhan. Pada akhirnya Fir'aun mati. Apa Fir'aun itu orang yang sukses karena jadi raja? Enggak. Presiden kita Pak Karno akhirnya mati. Pak Harto akhirnya mati. Apakah karena jadi presiden dia sukses? Bukan. Faman zuhziha anin nari wa udkhilal jannata faqad faza. Ini tolak ukur kesuksesan seseorang. Maka dari itu, barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan kemudian dimasukkan ke dalam surga, maka dia adalah orang yang benar-benar sukses. Meskipun kaya raya, kalau masuk neraka tidak sukses. Meskipun miskin papa, kalau masuk surga sukses. Meskipun jabatannya tinggi, kalau masuk neraka tidak sukses. Meskipun tidak memiliki jabatan, kalau masuk surga sukses. Karena dunia ini sementara, akhirat selama-lamanya. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, selepas Allah menjelaskan siapa dia orang yang sukses, yaitu orang yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, dia benar-benar orang yang sukses. Kemudian Allah menjelaskan mengenai kehidupan dunia ini.
Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidak ada kehidupan dunia kecuali kehidupan yang menipu. Kecuali kehidupan yang menipu. Kenapa bisa demikian? Ini dalam tanda kutip ya. Dunia yang menipu itu dunia yang tidak digunakan sarana untuk mendapatkan pahala. Tapi kalau dunia yang digunakan untuk mendapatkan pahala, itu bukan berarti dunia yang menipu. Kenapa dunia ini bisa menipu kita? Pertama, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, annahu law hasala lil insani jami'u muradatihi, ketika seseorang itu tercapai segala keinginannya, lakana ghammuhu wa hammu azyadu min sururi. Susahnya, sedihnya melebihi daripada kegembiraannya. Ya. Kenapa? Li ajli qasri waqtihi wa qillati wuthuqi bihi. Karena waktu hidup di dunia ini terbatas. Wa adami ilmi bi annahu hal yantafi'u bi amla, dan dia tidak tahu apa yang dia miliki ini benar-benar bermanfaat bagi dia atau tidak. Misalnya kerja sampai kaya raya, ya mestinya kan apa yang dia ingini sebagai konglomerat kan mestinya tambah gembira. Tapi begitu jadi konglomerat tambah susah. Kepikiran, nanti kalau saya mati harta saya gimana? Paling tidak itu. Belum lagi takut nanti dicuri orang, dibohongi orang. Kita aja kalau pakai sarung Samarinda BHS yang seharga 3 juta dengan sarung plekat yang seharga 100.000, duduk aja lebih sulitan yang pakai BHS 3 juta. Lihat dah, yang pakai BHS 3 juta mau duduk repot. 3 juta ini. Takut kotor. Yang li 100.000 sembarangan. Ya. Orang kaya itu bergaul milih-milih. Mohon maaf ini. Kita bawa mobil mewah dengan bawa mobil yang tidak mewah. Parkirnya aja lebih sulitan yang bawa mobil mewah. Saya punya saudara seorang kiai kaya raya. Kalau datang ke rumah saya, santrinya tidak boleh masuk, disuruh nunggu mobilnya. Padahal saya kalau pergi ke rumahnya, mobil saya Avanza ya kan, tahun 2014 lagi, parkir udah tidak mikir, berat ya berat. Ya, itulah manusia. Masya Allah. Kita bawa HP yang Apple yang tipe terbaru dengan bawa HP yang jadul ya kan. Nah, hati kita begitu sholat tuh, HP ku nang ndi mau ya? Wah, gak khusyuk. Itu alasannya. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Yang kedua, annal insana kullama kana wujdanuhu bi muradi dunya aktsar. Manusia ketika apa yang dia ingini dari kehidupan dunia ini memperoleh banyak, kana khirsuhu fi talabi aktsar, maka dia semakin rakus untuk mencarinya. Jadi jangan dianggap orang kaya itu sudah cukup dengan kekayaannya. Orang itu semakin kaya semakin ingin kaya. Beda dengan orang miskin. Ya kan, orang kaya itu semakin ingin kaya. Karena itu karena ta'allumul qalbi bisa babidzalika khirsi asyad. Maka hatinya, ta'alluqnya, hubungannya dengan dunia itu melebihi daripada orang yang tidak punya dunia. Fa innal insana yatawahhamu annau idza faza bimaksudi sakanat nafsu wa laysa kadzalik bal yazdadu talabu wa hirsu wa raghbatu.
Banyak manusia beranggapan kalau apa yang dia inginkan tercapai, maka dia akan berhenti dengan apa yang dia peroleh. Tapi kenyataannya tidak. Justru semakin dia mendapatkan apa yang diingini dari dunia, dia semakin ingin lagi, semakin ingin lagi, semakin ingin lagi. Tahu-tahu sudah meninggalkan dunia. Ternyata tipuan semua itu. Ketika sudah meninggalkan dunia, apa yang dia bawa? Villa, berada di puncak, berada di Malang, tidak ke bawah semua. Rumah, yang di sana, yang di sini, yang di sana, yang di sini. Mobil, berbagai macam merek, dan mobil mewah semua. Ketika meninggal, selesai, tertipu semua. Ternyata tidak ada artinya sama sekali. Karena hidup di dunia ini sangat singkat sekali. Apalagi umat Nabi, rata-rata usianya 60 hingga 70 tahun. Makanya ketika manusia usia 40 tahun, pola pikirnya masih ingin dunia, 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 tidak memikirkan tentang nasibnya ketika meninggalkan dunia, maka dia akan didatangi oleh setan. Dan wajahnya diusap oleh setan sambil mengatakan, kalau bahasanya orang Surabaya dicendul enggak sih? Hadza wajhun la yuflih. Ini adalah potongan orang yang tidak beruntung. Udah usia 40 tahun tidak memikirkan bekalnya di akhirat. Falyatajahaz maq'adahu ilan nar, siap-siap saja masuk ke dalam api neraka. Makanya sebelum kita meninggalkan dunia, kita tukarkan pahala. Masya Allah, ini masih belum selesai. Masya Allah. Selama kita menyumbang sebagian yang kita miliki, sebagian bukan semua. Mimma rozaqnakum itu sebagian, itu pun sebagian kecil, bukan semua. Kalau semua malah tidak boleh. Kadung semangat semuanya untuk masjid, anaknya, istrinya, tidak boleh. Agama tidak mengajarkan seperti itu. Sebagian saja. Sebagian saja. Dan selama masjid ini kita tempati untuk sholat, orang yang turut serta menyumbangnya, Masya Allah, meskipun sudah tidak di dunia, akan mendapatkan transferan pahala terus tanpa henti. Makanya orang cerdas itu adalah orang yang memikirkan dia setelah mati. Yang ketiga, ini yang perlu kita renungkan. Setiap manusia ketika mendapatkan dunia berlimpah, maka dia akan terhalang dengan akhiratnya. Makanya kita di dunia ini hanya sebatas menjalankan peran. Yang dinilai bukan kita sebagai apa, berperan sebagai apa, tapi sejauh mana kita bisa berperan dengan baik. Orang kaya masuk surga karena kekayaannya bisa. Orang miskin masuk surga karena kayanya juga bisa. Jadi apapun peran kita, bisa jadi menghantarkan kita masuk surga, bisa jadi menghantarkan kita masuk neraka. Hanya saja, mohon maaf, orang kaya yang masuk surga karena kekayaannya, orang miskin yang masuk surga karena kemiskinannya, lebih dahulu yang miskin daripada yang kaya, selisih 500 tahun. Kalau kita suruh milih jadi orang kaya apa orang miskin? Selisih 500 tahun tidak apa-apalah. Yang penting kaya. Lah kaya hati. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita di dunia kaya dan di akhirat masuk surga seperti orang miskin? Bisa. Bagaimana caranya? Hanya satu cara. Jangan pelit. Hanya satu cara, jangan pelit. Karena orang yang tidak pelit, orang yang dermawan, hidupnya seperti orang kaya, di akhirat masuk surga seperti orang miskin. Tapi orang kaya pelit, hidupnya seperti orang miskin. Wong pelit, untuk makan sendiri aja eman-eman perhitungan. Beli ikan asin aja bisa 1 minggu. Untuk dirinya saja pelitnya bukan main, apalagi untuk orang lain. Sehingga hidupnya meskipun kaya raya seperti orang miskin. Punya mobil dibelani nge-Grab. Eman, mobilku eman. Hanya dipakai apa?
waktu-waktu tertentu. Untuk tiap harinya naik becak, nge-grab, makan daripada makan di restoran, eman 500.000 satu kali makan. Nasi tabokan aja. Ya 10.000 perak selesai. Hidupnya miskin padahal dia kaya raya. Pelit sehingga di akhiratnya hisapnya seperti orang kaya. Padahal apa yang kita miliki kalau kita infakkan akan berlipat ganda sebenarnya. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Apa yang kalian infakkan pasti Allah akan menggantinya. Makanya ulama-ulama dulu itu kalau dia infak sodakoh terhadap orang-orang lain, biasanya itu santri dengan niatan aku kepingin nandur kangge anakku supaya anakku uripe gak kangelan. Karena apa yang kita lakukan kembalinya kepada kita atau kepada anak-anak kita. Barangkali ada yang perlu ditanyakan? Kekuasaan termasuk. Makanya orang itu begitu jabat ingin lebih tinggi lagi, jabat terus begitu. Itu dunia. Ditanyanya untuk apa? Iya. Jadi nanti kita di akhirat salah satu pertanyaan yang membuat kita kesulitan untuk menjawab. Dari mana kamu mendapatkan harta? Dan untuk apa setelah kamu mendapatkannya? Kita tidak bisa berbohong. Dari mana kamu mendapatkannya dan setelah mendapatkan kamu salurkan untuk apa? Dan ini ya, kita manusia ya. Manusia itu banyak melakukan kesalahan. Selama kita masih hidup, belum ada kata terlambat. Sebelum kita mati. Nah, kemarin tuh ada orang tanya ketika melihat berita-berita orang divonis mati dan seterusnya. Kasihan ya, gimana rasanya orang divonis mati? Saya bilang, kamu sudah divonis mati kok. Kullu nafsin dha'iqatul maut itu vonis. Setiap manusia makhluk hidup divonis mati. Cuma bedanya kita tidak tahu kapan matinya. Jangan kok yang divonis mati orang yang melakukan kesalahan kemudian dihukum mati, kemudian dia susah. Kemudian yang Yang tidak dihukum mati tidak susah. Apakah yang tidak dihukum mati nantinya tidak mati? Malah bedanya mereka yang divonis tahu kapan mati, dia bisa siap-siap. Kita tidak bisa siap-siap, merasa masih lama. Wah, usiaku masih 25 tahun, masih lama. Padahal mati itu tidak menggunakan sistem urut, tapi menggunakan sistem cabut. Malaikat Israel saja melihat buku kita setiap harinya 70 kali. Semua manusia yang masih hidup dilihat, udah waktunya dijabut enggak? Ini pun 70 kali setiap hari. Kita lah, mungkin masih lama. Mungkin masih lama. Kemarin teman saya itu masih muda sekali, Masya Allah. Mudah-mudahan dapat ampunan Allah. Masih muda sekali, usianya mungkin baru 30 tahun. Dakwah keluar 1 tahun. Keluar 1 tahun, dakwah. Selepas ngaji, bayan maghrib, ya. Kemudian dia mengeluh nafasnya sesak, dibawa ke rumah sakit meninggal. Anaknya masih kecil-kecil 2. Padahal ketika dia belum meninggal tidak merasa kalau dia meninggal. Usianya masih baru 30 tahun, anaknya masih 2, istrinya masih cantik. Tapi tidak begitu. Sistemnya bukan sistem urut, tapi sistem cabut. Kalau kita tahu itu, maka kita tidak akan berani untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tahu seperti itu, makanya dirahasiakan. Kenapa? Agar supaya kita setiap saat itu selalu ingat mati. Setiap saat.
Kalau tidak dirahasiakan, oh masih kurang 30 tahun. Ntar kalau kurang 5 tahun baru saya ke masjid. Ya, sama dengan Lailatul Qadar itu loh. Kenapa dirahasiakan? Kalau tidak dirahasiakan, mungkin orang sholat tarawih nunggu Lailatul Qadar. Tapi karena dirahasiakan, dengan harapan agar supaya manusia itu mulai tanggal 1 Ramadan sampai akhir tetap menjaga ibadahnya, barangkali mendapatkan Lailatul. Ada yang tanya lagi? Waalaikumsalam. Bagi yang meninggal di luar kewajaran ya, entah itu mati dan kecelakaan, apakah kematiannya itu mendahului ketentuan atau bagaimana? Ya, wa atainahu kulla syai'in sababa fa'atba'a sababa. Dalam surat Al-Kahfi Allah berfirman, aku berikan segala sesuatu itu melalui sebab. Termasuk kematian. Jadi ketika orang itu mati dengan tidak wajar misalnya, memang itu sebab kematiannya seperti itu. Dan mati itu tidak ada hubungannya dengan sakit. Mati tidak ada hubungannya dengan tua. Mati itu adalah merupakan waktu, ajal. Selepas check up di dokter, sehat semua, keluar dari ruang dokter, kepleset, jatuh, mati. Memang sebabnya seperti itu. Sehat luar biasa, ya bal-balan, mati. Kan ada yang seperti itu. Sehat, check up di dokter, sehat, keluar dari dokter, ketabrak mobil, mati. Ada orang sakit, tidak mati-mati. Ada teman, saudaranya sakit, orang Jepara. Saya disuruh ke sana, maunya suruh doakan supaya tidak cepat mati. Karena udah tahunan, tidak bisa kemana-mana. Akhirnya, tidak usah saya ke sana lah, saya doakan dari sini aja. Mudah-mudahan husnul khotimah. Saya nggak tahu orangnya, katanya udah parah lah. 1 minggu berikutnya, keluarganya telepon saya, Pak Yai, sampean keliru doanya. Kenapa? Yang jaga yang mati. Yang merawatnya tuh yang mati, bukan yang sakit tahunan ini. Dikira doanya keliru, ya enggak. Ini waktunya gitu. Ada orang di kampung saya itu suaminya kena stroke. 25 tahun enggak mati-mati. Istrinya yang mati. Jadi mati itu enggak ada hubungannya dengan sakit, enggak ada hubungannya dengan tuan, enggak. Ada pegawai Narotama Universitas itu, dia baru menikah, melahirkan sesar, mungkin malpraktek, tidak sadarkan diri, dibawa ke ICU, Karamjangan. Saya suruh jenguk sana, saya tidak berani, karena saya kalau jenguk orang dalam keadaan begitu tuh 1 minggu tidak bisa tidur saya. Takut gimana lah perasaan itu. Akhirnya karena ini teman ya, saya dipaksa, saya datang ke sana. Saya bacakan sifat Nabi. Sifat Nabi itu menurut datuk saya, itu kalau dibaca orang yang sedang sakit parah, kalau memang waktunya segera meninggal husnul khotimah. Kalau belum waktunya segera sembuh. Saya bacakan belum separuh, langsung wanita ini telanjang ya, ditutupi sama kain itu, ya. Terus udah enggak pakai sehelai tutupi tok, tapi saya enggak buka, enggak. Katanya dokternya ini udah enggak pakai baju, ini sudah tinggal menunggu saatnya saja. Saya bacakan separuh Mas, langsung matanya itu mendelik, udah putihnya udah merah. Wih, langsung gemeter aku, ya Allah. Langsung gini. Terus dokter jaga itu datang, terus di matanya dianu lagi, terus saya keluar. Suaminya langsung menyambai saya. Gimana Pak Ustadz? Istri saya gimana? Saya tanya, anaknya sehat enggak? Alhamdulillah sehat. Istri saya gimana? Oh baru mantan baru ya kan? Istri saya gimana? Senang-senangnya sama istri. Insya Allah masih ada umur. Insya Allah. Enggak tahu saya kok bisa ngomong begitu lah. Insya Allah masih ada umur. 1 minggu berikutnya dapat berita sudah dipindah dari ruang ICU.
3 minggu berikutnya masuk kerja. Masuk kerja. Katanya suaminya, ini menurut dokter udah tinggal menunggu saatnya. Keajaiban. Dia bukan mengucapkan keajaiban. Apa mukjizat katanya. Saya bilang gak ada mukjizat itu. Mukjizat itu hanya dimiliki oleh nabi dan rasul. Jangan bilang mukjizat. Keajaiban mungkin. Karena memang belum waktunya mati. Belum waktunya mati. Ada yang tanya lagi? Iya. Waalaikumsalam. Tadi sampaikan oleh Ustaz bahwa kesuksesan itu, yang sebuah kesuksesan itu hanya nanti pada saat meninggal dia masuk surga. Iya. Sehingga kalau demikian yang kita sampaikan sekarang ini yang sukses itu hanya kesuksesan dunia. Iya. Lalu ada enggak kira-kira di Al-Quran yang menunjukkan bahwa orang ini mati dalam keadaan sukses? Iya. Ya. Yang kedua, ada nggak tanda-tanda bagi manusia sebelum meninggal itu, ada nggak tanda-tanda yang dirasakan oleh kita sebagai orang itu sekian hari akan meninggal? Ada nggak tanda-tanda supaya kita ketahuan? Iya. Kalau di dalam Al-Quran tanda-tanda orang itu masuk surga banyak sekali. Salah satunya adalah takwa. Itu secara global itu apa? Takwa. Barang siapa yang menjaga sholatnya, apalagi berjamaah, maka itu pertanda dia orang sukses. Berjamaah. Sholatul jamaati tamhud dzunub. Sholat berjamaah itu bisa menghapus dosa. Bahkan Nabi mengatakan ini tanda-tanda orang sukses ya. Qad aflahal mu'minun dalam Al-Quran. Benar-benar telah sukses orang-orang yang beriman. Bukan orang Islam loh ya. Orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Berjamaah. Ini berat loh. Meskipun kiai. Ada kiai yang gedabruse Masya Allah tapi gak jamaah. Berat sekali sholat jamaah itu. Qad aflahal mu'minun, benar-benar. Qad itu litahqiq. Aflaha beruntung, sukses. Siapa? Al mu'minun. Ya, kenapa mu'minun? Karena orang itu kalau sholat dia beriman. Kata Nabi, segala sesuatu itu ada tandanya. Tandanya orang beriman adalah sholat. Siapapun orangnya kalau menjaga sholat 5 waktu berjamaah, berarti ini tandanya orang yang sukses. Itu. Terus yang kedua, orang mau meninggal itu apa ada tanda-tandanya? Ada. Cuma kadang-kadang tidak merasakannya. Mimpi dengan mimpi yang tidak bisa diceritakan. Aku mimpi tapi tidak bisa tak cerita. No. Terus mulai tidak doyan makan. Ya, aura wajahnya itu sudah mulai menurun. Ya. Nah, lantas ini resep ya agar supaya kita panjang umur ya. Ini penting sekali ini. Bacalah 2 ayat akhir surat Taubat. At-Taubat. Setiap selepas sholat maghrib dan sholat subuh. Karena barang siapa yang membaca ini setiap selepas sholat subuh tidak akan mati sampai sore. Selepas sholat maghrib tidak akan mati sampai subuh. Ketika waktunya mati lupa tidak membacanya. Akhir surat Taubat itu apa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Berapa kali? 7 kali. Dalam kitab Sa'adatud Darain ada seseorang ulama yang usianya 80 tahun dan sakit-sakitan. 80 tahun sakit-sakitan.
setiap selepas sholat, bukan maghrib dan subuh saja, setiap selepas sholat baca 2 ayat akhir surat Taubat. Sehingga ulama ini sampai usia 120 tahun. Ketika 120 tahun bermimpi bertemu Nabi. Dalam mimpinya Nabi berkata, "Wahai fulan, apa kurang cukup kamu usia 120 tahun?" Sampai diingatkan oleh Nabi, selama itu kau baca, kamu tidak akan mati-mati. Begitu tidak membacanya, beliau meninggal dalam usia 120 tahun. Iya. Dulu itu orang-orang pejuang-pejuang, ya kan, pusatnya perkumpulan pejuang-pejuang dulu kemerdekaan itu kan di rumah saya, di daerah saya itu, Ndresmo itu. Dan di sana itu para pejuang itu disuruh baca itu. Ada seorang ketua komandan Hizbullah, ya, beliau membaca Laqad Ja'akum itu ketika nginep di rumahnya Lurah Modong. Itu cerita sama saya, ditangkap oleh Belanda, dan ditangkap oleh Belanda, dieksekusi dia, dieksekusi, disembelih oleh Belanda. Begitu disembelih, dia ingat, saya tadi pagi kan sudah baca Laqad Ja'akum, berarti tidak mungkin mati saya. Tidak mungkin mati saya. Benar, disembelih itu tidak makan. Karena panik yang nyembelih kok gak makan. Karena lehernya itu ada geretan hitam gitu loh. Dia tidak makan, tidak kena ya, tidak mampan. Kemudian dia langsung berontak, ya, senjatanya diambil, dibunuh. Dia lari selamat, tidak jadi mati. Kemudian datang ke Lurah Modong itu, karena ini antek-anteknya Belanda, ditangkap oleh beliau, diikat di pohon, disiram minyak, dibakar hidup-hidup. Karena dari mangkelnya, kamu itu antek-antek Belanda, harus dihukum, diikat di pohon, siram minyak, dibakar. Karena baca Laqad Ja'akum ini harus yakin ini, kalau tidak yakin ya tidak bisa. Idzil fatah hasba i'tiqadir rufi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Yakin, baca setiap, paling tidak setiap salat, selepas salat subuh dan salat maghrib Laqad Ja'akum berapa kali tadi? 7 kali. Mudah-mudahan kita diberi panjang umur dan sehat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.